Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi pada tayangan video Jagat Alit. Kali ini episode ke-92, mencoba menyelami lebih dalam lagi apa itu roh jiwa. Kali ini panjenengan semua ingin saya ajak untuk mengerti bahwa di dalam setiap sel dari tubuh kita ini memiliki jiwa. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada para kadang pada tayangan sebelumnya, bahwa di dalam tubuh ini memiliki dua jenis jiwa. Yang pertama, jiwa yang kecil yang terdapat pada setiap sel diri kita. Yang kedua, jiwa yang besar itu yang menaungi seluruh tubuh kita. Nah, keduanya memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda para kadang. Untuk ini, pada video kali ini saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semua memahami peristiwa yang ada di dalam setiap sel, terutama mengenai peran jiwa tersebut. Terkadang kita memahami, sering mendengar bahwa kita memiliki tubuh, ya. Jadi apa yang disebut tubuh ini terkadang? Karena acap kali kita juga salah memahaminya. Di dalam spiritualitas, di dalam Jagat Alit dijelaskan bahwa keberadaan tubuh ini sebenarnya adalah suatu kumpulan dari banyak organ yang terdapat di dalamnya. Sehingga organ-organ yang begitu banyak yang membentuk menjadi satu kesatuan inilah yang akhirnya dinamakan tubuh, ya. Di dalam tubuh kita itu memiliki banyak organ. Di setiap organ kita itu memiliki piranti, memiliki sel-sel yang menghidupi dari setiap organ tersebut. Sedangkan setiap sel-sel tersebut itu memiliki peran dan fungsinya yang mana dikendalikan oleh jiwa alit. Jadi kadangkala tidak terpikirkan bahwa kehidupan kita ini benar-benar berjalan seperti gelinding. Jadi kita melewatkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada setiap sel kita. Bahwasanya setiap sel ini itu memiliki tugas masing-masing. Nah, pada saat kita membahas tentang sel ini pun, di benak kita kadangkala itu hanya membayangkan suatu bentuk, di mana di dalam tubuh kita itu bentuknya juga sama yang disebut sel tersebut. Nah, jadi ternyata berbeda terkadang. Jadi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu memiliki bentuk, memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya. Jadi memang bagian yang terkecil yang kita miliki dalam tubuh ini adalah sel, tetapi sel yang terdapat pada masing-masing organ ternyata setelah kita mengenali diri kita itu bentuk, karakter dan sifatnya berbeda-beda. Inilah yang harus kita selami, inilah yang harus kita pahami kenapa setiap organ kita itu memiliki cara kerjanya masing-masing. Ya, organ yang ada di dalam penglihatan kita, indera mata kita, itu berbeda dengan organ yang ada di dalam paru-paru kita. Juga berbeda paru-paru dengan yang ada di dalam ginjal kita. Dan hampir semua organ-organ ini itu memiliki karakternya masing-masing. Nah, karakter inilah, kerja masing-masing organ inilah yang sebenarnya kita harus memahami, mengerti, dikendalikan oleh sesuatu. Siapa yang mengendalikan perkataan? Adalah jiwa kecil itu sendiri. Dalam tayangan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa jiwa kecil ini hanya bertanggung jawab kepada Gusti secara langsung. Kita tidak pernah, pikiran kita, kehendak kita tidak pernah sekalipun kita memerintah sel-sel yang ada di organ kita. Sebab sel tersebut berjalan dengan sendirinya, patuh dan tunduk
kepada perintah yang sudah digariskan oleh penciptanya. Jadi kita tidak pernah di dalam kehidupan kita ini selalu memerintahkan sel-sel kita untuk bekerja. Sel itu bekerja secara sendiri, menjalankan fungsi dan perannya di dalam tubuh. Nah, semuanya itu diatur oleh jiwa alit. Ya. Karakter, sifat jiwa yang ada di dalam paru-paru, sifat dan karakter jiwa yang ada di dalam mata kita pun juga berbeda di dalam mengelola sebuah proses. Nah, inilah kita harus memahami, jangan sampai kita selalu membawa serta tubuh kita, tetapi kita tidak memahami peristiwa kasih, peristiwa yang begitu epik, yang luar biasa di dalam tubuh kita ini. Jangan dibayangkan bahwa setiap sel itu bertugas dan berfungsi sama. Sebab pada kenyataannya berkadang setiap sel yang ada di dalam kulit kita pada saat tugas dan perannya itu untuk meremajakan kembali, maka yang dihasilkan perwujudan dari jaringan yang bisa kita lihat dan kita sentuh itu juga akan sama dengan apa yang mereka pernah buat. Jadi pertumbuhan jaringan kulit itu ya selamanya akan tumbuh seperti itu, bentuk dan perwujudannya. Tidak akan mungkin sel yang ada di dalam kulit itu pada saat pertumbuhannya itu ternyata membentuk jaringan seperti yang ada di dalam paru-paru. Itu hanya semisal saja perkadang. Nah, itu sel yang ada di dalam kulit kita. Ya, di dalam organ-organ yang lain pun juga sama. Setiap peremajaan itu juga akan bekerja sesuai dengan perannya. Tidak akan pernah salah di dalam prosesnya. Nah, inilah kenapa bisa mereka itu bekerja masing-masing, seolah-olah sudah ada yang mengatur, sudah ada ketetapan yang benar-benar pasti yang harus dijalani. Nah, karena semuanya itu sudah dinaris, semuanya itu sudah direncana. Berbeda dengan jiwa kita yang ageng, ya, yang itu masih harus berproses dengan pikiran kita, yang mungkin harus berkoordinasi atau mungkin harus tanding dengan budi kita. Ya. Jadi berbicara tentang jiwa yang ada di dalam setiap sel ini bagian yang harus kita syukuri. Ternyata semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak Gusti. Ingat, terkadang kita tidak pernah memerintahkan satu sel pun di dalam tubuh ini untuk bekerja, tetapi mereka bekerja sesuai perannya masing-masing, sesuai bekerja dengan apa yang diperankan. Nah, jadi ini gambarannya, terkadang bahwa kadangkala di dalam kehidupan ini kita juga belum pas memaknai. Kita hanya menyatakan bahwa hidup ini terdiri dari tubuh dan roh, ya. Sedangkan untuk mengerti tubuh ini sebenarnya apa, perwujudannya seperti apa, ya sebenarnya tidak bisa didefinisikan tubuh ini, kecuali yang bisa kita lihat itu adalah bagian organ-organ, ya. Jadi tubuh ini sekali lagi terkadang ini adalah bagian yang bisa terlihat saat kita itu mengetahui sekumpulan banyak organ yang membentuk. Jadi tubuh ini adalah sekumpulan organ. Ya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana tubuh kita ini adalah sebuah tempat yang terdiri dari berbagai macam
Bangunan ini adalah organ-organ kita yang saling bekerja, terhubung, selaras. Masing-masing bangunan organ-organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Mereka bekerja tidak harus bersamaan, tetapi mereka mengerti akan tujuan dari apa yang sudah ditugaskan. Demikian perkataan ini tayangan Jagat Alit ke-92. Semoga ini menjadi kawruh dan bisa memantapkan panjenengan, bisa menambah motivasi panjenengan untuk lebih mengenali diri kita, terutama melihat tubuh kita, tidak hanya sekedar melihat identitas kita, tetapi melihat setiap organ kita dan mensyukurinya bahwa di dalamnya ada jiwa dalam setiap sel itu yang selalu bekerja tanpa harus panjenengan kendalikan. Karena jiwa inilah yang sangat luar biasa, yang selalu tunduk dan patuh. Demikian perkataan, semoga kita masih bisa berjumpa lagi pada tayangan-tayangan berikutnya. Tentu saja kita masih akan menyelami secara jauh tentang roh jiwa. Matur nuwun, rahayu.